Dia tega pecat guru bahasa Inggris karena ada si Kona yang mau ngegantiin jadi guru di situ. Belum lagi kamu, belum lagi. Dot baru saja pulang kerja. Langkahnya berat, wajahnya letih. Tapi ada binar kecil di matanya ketika melihat sosok yang selalu ia rindukan di ambang pintu. Bu Tamben diam. Biasanya langsung tanya aku udah makan belum. Candanya, mencoba memecah hening. Bhumika tersenyum kecil. Tapi senyuman itu aneh, tak selebar biasanya. Tak sehangat biasanya. Ada gugup di sana. Ada hati yang sedang bergolak. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Menatap anak semata wayangnya dengan mata yang mulai berembun. Dot, ibu mau bicara serius. Tak menilan lera. Tatapan ibunya tak biasa. Ada seseorang yang selama ini dekat dengan ibu. Tapi ibu selalu takut bilang. Sekarang ibu mau jujur. Ibu ingin menikah lagi. Nak. Waktu seakan berhenti. Pak Budi. Dr. Paku. Nama itu bukan asing. Ia tahu siapa Pak Budi. Sosok kepala sekolah pas DHOT masih SMA. Di hati Bhumika Pak Budi. Dia baik, perhatian, dan sudah lama menunggu ibu siap. Tapi ibu nggak akan lanjut kalau kamu nggak setuju. Dot menunduk, hatinya bergetar. Ini bukan tentang Pak Budi. Ini tentang perasaan kehilangan yang perlahan datang lagi. Tentang ayahnya. Tentang kesepian yang selama ini ia dan ibunya isi bersama. Aku nggak langsung bisa terima. Bu, tapi aku juga nggak mau jadi anak egois. Hening sejenak. Lalu ia menatap ibunya. Kalau dia benar-benar serius, aku punya satu syarat. Bhumika menahan napas. Pekerjakan aku dan teman-temanku jadi guru di Dokona School. Kona, Robi, Peot, dan aku. Kami pernah janji bangun sekolah impian bareng. Mungkin ini saatnya. Beberapa hari kemudian, syarat itu dikabulkan. Forji, geng lama mereka yang dulu dikenal pembuat onar. Kini kembali, bukan sebagai murid, tapi sebagai pendidik. Ironis, lucu, dan menyentuh. Tapi malam itu, di teras rumah, Dot belum bisa tenang. Angin menyapu pelan wajahnya. Ia memejamkan mata, mengingat masa kecil, momen-momen ibunya menahan lapar agar ia bisa makan, menahan tangis agar ia bisa tertawa. Ia tahu, cinta ibunya layak diuji, bukan hanya diterima mentah-mentah. Maka, ia ajukan dua syarat lagi. Pertama, Pak Rungkad, ayah Peot, harus dipekerjakan sebagai penjaga sekolah. Kedua, Robi harus punya porsi besar di sekolah. Dia layak dapat itu. Pak Budi tak banyak bicara. Hanya menatap Dot dengan penuh pengertian, lalu berkata, demi ibumu, aku rela. Pejai pertama di Dokona School. Peot datang lebih pagi dari siapapun, menggandeng ayahnya yang kini berseragam satpam kebesaran. Pak Rungkad berdiri di gerbang dengan dada tegap, memberi salam pada setiap anak yang datang, dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Di ruang kelas, Kona gugup saat mengajar bahasa Inggris. Suaranya gemetar saat mengucap, present continuous, tapi semangatnya tak pernah luntur. Tawa anak-anak tak menjatuhkannya, justru menguatkannya. Robi, si nyentrik, datang dengan gaya tak formal, tapi saat bicara soal logika dan cara berpikir kritis. Seluruh kilos diameter ay bukan guru bahasa, ay penggerak. Dan Dot, ay menyusuri lorong-lorong sekolah. Dinding yang dulu kosong kini penuh coretan cita-cita. Ruang kelas yang dulu sunyi, kini riuh dengan tawa. Dari jendela kantor, ia melihat ibunya tertawa pelan dengan Pak Budi. Tawa yang tenang, tawa yang bahagia. Dot menghela napas. Mungkin, ini bukan tentang menerima atau tidak menerima, tapi tentang mengerti. Bahwa cinta yang dewasa bukan hanya soal restu, tapi soal kerjasama. Soal merangkai kembali potongan hidup yang lama hancur. Dengan tangan-tangan baru yang mau membantu. Dan di tengah kelas, di antara anak-anak yang penuh mimpi. Forji yang kini jadi guru. Dan sirang ibu yang akhirnya berani bahagia lagi. Dot pun tersenyum. Hari-hari di Dokona School berjalan dengan cepat. Setiap sudut dipenuhi semangat baru. Murid-murid mulai percaya pada tempat itu. Bukan hanya karena bangunannya, tapi karena orang-orang di dalamnya benar-benar peduli. Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu siang, usai mengajar kelas matematika, Dot dipanggil oleh kepala dinas pendidikan setempat. Mereka datang tanpa pemberitahuan.
Wajah-wajah kaku, jas rapi, clipboard di tangan. Maaf, ini sekolah resmi, kan? Surat akreditasi mana? Dhot terdiam. Sekolah itu memang belum punya izin lengkap. Semuanya masih proses. Tapi yang lebih menyakitkan adalah komentar berikutnya. Guru-gurunya, tidak ada yang lulusan pendidikan. Ini bukan tempat main-main, Mas. Dhot merasa dadanya ditekan. Sekolah ini lahir dari impian. Tapi dunia nyata menuntut lebih dari sekadar niat baik. Malam itu, Dhot mengumpulkan Forji di ruang guru. Kona tampak gelisah, menggenggam pena tanpa sadar. Peot melipat tangan, ekspresinya keras tapi penuh tanya. Robi hanya bersandar, tatapannya kosong. Kita bisa ditutup, kata Dhot pelan. Kita dianggap tidak layak. Karena kita bukan guru beneran, tanya Robi lirih. Padahal mereka nggak lihat apa yang terjadi di kelas kita. Dhot menatap satu persatu sahabatnya. Aku punya rencana, tapi ini berat. Ia mengusulkan agar mereka semua ikut pelatihan dan sertifikasi guru secara formal. Bukan online biasa. Pelatihan intensif, berbulan-bulan, dengan ujian akhir. Aku tahu ini bukan impian kita dulu. Tapi kalau mau tetap berdiri, kita harus layak bukan cuma di mata murid, tapi juga negara. Tak ada yang langsung menjawab. Lalu, Peot mengangguk. Aku nggak mau sekolah ini jadi kenangan manis doang. Aku ikut. Yang lain menyusul. Perlahan, satu persatu. Bulan-bulan berlalu. Dokona School tetap buka, tapi dengan pengawasan. Forji mulai pelatihan di luar jam mengajar. Lelah, tapi tak menyerah. Kadang tertidur di meja guru. Kadang belajar sambil mengawasi murid main bola. Dan Bhumika, ia ada di setiap langkah mereka. Membawakan makanan, menyemangati, menenangkan saat satu dari mereka ingin menyerah. Sampai suatu malam, Dhot pulang larut. Tubuhnya menggigil. Ia demam. Badannya ambruk di ruang tamu. Bhumika panik. Dhot, nak, bangun. Pak Budi membopongnya ke kamar. Ia menenangkan Bhumika yang mulai menangis. Di antara kesadarannya yang menipis, Dhot mendengar suara ibunya. Maaf, nak. Ibu terlalu semangat lihat kamu banggaan sekolah. Tapi ibu lupa, kamu juga manusia. Dhot tersenyum lemah. Ibu, sekolah ini bukan soal ambisi. Ini, satu-satunya cara aku membalas semua yang ibu lakuin dulu. Air mata Bhumika jatuh di tangan anaknya. Minggu berikutnya, hasil pelatihan keluar. Forji dinyatakan lulus. Dengan catatan, mereka harus terus belajar, terus berkembang. Dokona School tak jadi ditutup. Dan pagi itu, saat lonceng sekolah berbunyi, Peot berdiri di gerbang dengan Pak Rungkat, memberi salam. Kona membawa modul baru, lebih siap dari biasanya. Robi, masih dengan gaya santainya, tapi